Kalau orang sudah dengki, kita diam dianggap judes, kita ngedehem dianggap sinis, kita ngasih hadiah dianggap cari muka. Salah semua. Kita itu jadi orang spesial di hadapan orang yang mencintai kita. You are my everything. Atau biasa ajalah, sekali-kali saya bahasa Inggris, cie, itu teh apa maksudnya? Coba ibu teh puas nyebut cie. Yang serba salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Raqib, berkahi majlis ini ya Allah. Muliakan siapapun yang hadir, yang menyimak, yang berniat hadir dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini Engkau mudahkan kami mengenal-Mu, meyakini-Mu ya Allah. Hujamkan di hati ini hakul yakin kepadamu. Hilangkan semua keraguan. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita ini? Mendengar setiap yang terucap? Yakin? Ada yang tanya, kenapa kalau mengucapkan salam dijiwai? Karena salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu semua. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh. Dan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Itulah berkah. Jadi sayang kalau mengucapkan salam tidak pakai hati. Siapa tahu diijabah. Yang tadinya bakal celaka dengan salam, selamat. Yang tadinya mau digigit anjing lalu didoain dengan salam, selamat. Malah dia yang gigit sate. Yang datang ke sini rumah tangganya sedang banyak masalah, turun rahmat Allah, bisa selamat. Yang usahanya sedang susah, dengan salam turun keberkahan. Makanya sayang kalau kita mengucapkan salam hanya lisan. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayang hadirin. Allah mendengarkan tidak kita mengucapkan salam? Nah, ucapan itu asyahid. Allah melihat, menyaksikan. Isi hatinya ar-raqib, diketahui. Jadi ada yang mengucapkan salam hanya salam saja, tidak pakai hati, tidak mengerti juga artinya salam. Tapi ada yang mengucapkan salam dengan keinginan kuat orang yang disalaminya itu selamat, disayang dan diberkahi Allah. Pasti beda. Makanya kalau suami mau berangkat, bentar ya.
Berbahagialah yang tidak berkacamata ya. Begitulah hadirin. Jadi kalau mau mengucapkan salam tidak usah juga meremelek di mana-mana ya. Assalam. Tahu-tahu suami sudah pergi, salamnya kepanjangan. Proporsional. Jadi kalau mau pergi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu perjalanannya jadi selamat berkah salam. Baik anak, suami, istri, ya. Dah segitu. Apa kabar? Kalau suatu saat saya tidak ada lagi di majelis ini, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, ya. Karena ilmu itu dari Allah lewat siapa saja. Pasti ada yang nanya, emangnya mau kemana? Mau pulang suatu saat, ya. Pasti pulang, ya. Baik, nomor 223. 222 udah belum? Sudah ya. 223 silakan. Fadhal Ustaz. Ini di sini awas kabel. Halaman 160. La tanfa'uhu ta'atuhu wa la tadurruhu ma'siyatuka. Wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Tidak berguna bagi Allah taatmu dan tidak madorah, tidak bahaya pada Allah maksiatmu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu dari maksiat. Itu untuk kepentinganmu sendiri. Tidak berguna bagi Allah ketaatanmu dan tidak mudarat membawa bahaya bagi Allah kemaksiatanmu, dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu dari maksiat adalah untuk kepentinganmu sendiri. Di dalam Al-Quran surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan juga jikalau berbuat jelek, maka keburukan itu untuk pelakunya sendiri. Jadi hadirin sekalian, kalau kita gini-gini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita, tahu persis ciptaannya karena Dia yang mendesain baik lahir maupun batin, hardware maupun software. Karena kita ini dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, Allah tahu persis apa yang bisa membuat kita bahagia. Allah tahu persis bagaimana ciptaannya ini bisa bahagia, bisa mulia dan selamat. Nah, diberilah perintah. Jadi perintah Allah itu semata-mata supaya kita bahagia. Perintah Allah itu semata-mata supaya kita mulia. Perintah Allah itu semata-mata supaya kita selamat, pulang kembali kepada penciptanya. Saya dilarang oleh guru saya mengganggu yang ngobrol. Jadi kalau ada yang ngobrol saya bakal diam. Isi obrolannya penting ya. Lebih penting dari ceramah ya. Sudah Bu. Habis kalau barisan paling depan gampang lihatnya.
Sekali lagi ya, kita ciptaan siapa? Kita diurus oleh siapa? Kita milik siapa? Siapa yang lebih menyayangi diri kita? Kita, orang tua, atau Allah? Orang tua sayang, tapi tidak seberapa dibanding sayangnya Allah. Kita sayang kepada diri kita sendiri. Kenapa ragu-ragu? Kalau orang tua sayang jelas ya. Kita sayang tidak pada diri sendiri? Belum tentu. Nih jawabannya sederhana. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Mana yang bakal jadi pahala, Quran atau WA? Kalau orang berbuat maksiat namanya zolamtu nafsi. Dia menzolimi dirinya sendiri. Nah, Allah juga tahu yang bisa bikin kita sengsara karena Dia yang mendesain, yang membuat kita jadi hina. Allah pasti tahu karena Dia yang merancang kita. Dan yang membuat kita tidak bisa pulang ke surga, Allah tahu. Nah, disebutlah larangannya. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu semata-mata supaya kita bahagia, mulia dan selamat. Dan apa yang dilarang Allah, karena yang dilarang itu bisa membuat kita sengsara, hina dan celaka. Kalau diibaratkan larangan Allah itu karena ada binatang berbahaya, makanya disuruh menjauhinya. Nah, sedangkan perintah karena ada nikmat yang besar, maka diperintahkannya. Celakanya, bukan celakanya, faktanya nafsu itu sebaliknya, nipunya tuh dibisiki oleh setan. Jadi setan tuh membisiki kita kendaraannya nafsu. Nafsu itu sebaliknya, dia tuh menganggap maksiat sebagai sesuatu yang membahagiakan, mengangkat derajat dan ya bukannya versi dia, dan taat itu beban. Itu versi nafsu. Nah, banyak orang yang gagal karena dia kalah oleh nafsu. Tes. Mana yang kira-kira bakal membahagiakan? Sholat tahajud atau ngorok? Mana yang disukai nafsu? Tidur pulas atau tahajud? Mana yang disukai nafsu? Saum, sunnah atau kuliner? Mana yang disukai nafsu? Sedekah 100 ribuan atau 5 ribuan? Mana yang lebih khusyuk? Sholat, bu, atau dandan? Nyebut lucu ke saya. Lucu katanya. Ini tes serius hadirin. Nah, kita sering kalah oleh nafsu. Nafsu itu cenderungnya membawa kepada kemaksiatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Saya bacakan sebuah hadis sahih Muslim. Ini sahih. Duhai hambaku, dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai hambaku, andaikan orang yang pertama sehingga yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, berbuat setakwa-takwanya, sebaik-baiknya hati seorang di antara kamu, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun jua.
Artinya orang mau soleh, sehebat-hebatnya soleh, gak nambah apa-apa, gak ngaruh bagi kemuliaan Allah. Sebaliknya, jika semua itu berbuat sejahat-jahatnya perbuatan manusia, maka yang demikian tidak akan mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun jua, kecuali bagai air laut jika diambil dengan jarum. Begitu saja, dan ketika dia angkat jatuh juga airnya. Tidak ada berkurang. Sesungguhnya hambaku, amal perbuatanmu aku catat untukmu, kemudian aku serahkan kembali kepadamu. Maka siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah, alhamdulillah. Dan siapa yang mendapatkan keburukan, hendaklah ia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jelas hadirin sekalian? Jadi mana yang harus berterima kasih? Yang bersedekah, yang disedekahi? Jawab hadirin, jangan bikin emosi kan? Mana yang paling harus berterima kasih? Yang bersedekah, yang disedekahi? Dua-duanya ya. Saking hati-hatinya takut salah jadi salah betulan. Dengar pertanyaannya, mana yang harus berterima kasih? Dua-duanya. Yang harus paling berterima kasih, yang paling beruntung, siapa? Yang bersedekah atau yang disedekahi? Yang bersedekah yang paling beruntung. Yang ditolak bala, yang bersedekah. Yang dihapuskan dosa, yang bersedekah. Yang dilipat gandakan rizkinya, yang bersedekah. Yang disedekahi ya cuma dapat saja dia. Kalau dia berterima kasih, dia dapat pahala syukur. Nah, jadi untunglah kalau kita ditakdirkan bisa beramal. Tapi amal yang diterima itu syaratnya dua. Satu, ikhlas lillahi ta'ala. Dua, benar sesuai dengan tuntunan Islam. Amalnya benar, haji, sedekah, niatnya ria, tidak diterima. Niatnya lillahi ta'ala, tapi nyolong duit orang, tidak diterima. Dua-duanya harus ada. Tapi yang paling besar nilainya, dua-duanya harus benar, tapi kunci terpentingnya adalah niat. Amalan benar, niatnya ini range-nya luas, bisa jadi besar karena besarnya niat. Bahkan belum sempat beramal saja sudah berniat, sudah jadi kebaikan. Hebatnya niat. Nah, ibu bapak yang baik, niat itu ada 3 tempatnya. Di mana? Nah gitu, kalau nggak tahu diem ya, jangan. Di atap kata. Oh benar Bu, daripada salah mending diem. Tapi saya lihat ini sudah pada tahu, hanya tawadhu. Bahagia kan? Di awal, di tengah, di akhir. Jadi terjaga niat itu di sepanjang waktu. Karena niat awal benar, di tengah belum tentu selamat. Di tengah sedang beramal bisa benar, di ujung selesai amal belum tentu selamat. Harus serius ini. Tekniknya begini. Di awal sebelum beramal yang dibesarkan itu roja. Harap, roja itu artinya harap.
Duh, semoga amal ini diterima. Ya Allah, semoga saya ngurus keluarga ini jadi amal. Ngurus anak ini jadi amal. Semoga saya berdakwah ini jadi amal. Bulat, cuma satu-satunya harapan dari aktivitas yang kita lakukan adalah diterima. Karena yang penting itu bukan amalnya. Yang penting itu diterimanya. Iya kan? Bukan melamarnya, yang penting teh diterima. Yang jadi jodoh teh diterima. Sekarang melamar banyak nggak ada yang diterima. Seperti haji. Haji itu penting, tapi yang paling penting itu mabrur. Kan haji itu ada dua, ada yang sah, ada yang mabrur. Sah banyak, tapi belum tentu mabrur. Salat kita juga sama. Salatnya sah tidak? Tadi subuh kan? Wudu enggak? Benar. Ruku? Sudah sah lah. Apakah diterima? Belum tentu. Dak kita mah Allah Akbar. Aneh subuh sekarang jadi 4:30. Kapan jam 5:30-nya ya? Allah. Pagi ini sarapan apa? Sampai Allah. Masih uduk Allah, kayaknya mah masih tim. Tapi yang di depan itu nggak enak sekarang Allah. Kecil-kecil ayam, apalagi pakai telur puyuh, kolesterol bisa naik. Allahu Akbar. Itu teh lagi sholat subuh hadirin dan happy. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada rasa salah. Kira-kira diterima tidak? Nah, sama. Kita harus berusaha keras punya amal, berjuang untuk beramal, tapi apa niatnya? Ibu sama ya Bu ya, Ibu kalau dandan teh berapa menit sih standarnya wanita? Kan? Wanita mah kalau udah siap teh berarti 20 menit baru keluar itu. Udah siap Bu, udah. Nah, 20 menit teh. Dikit lagi 10 lah. Nggak ada dikit lagi yang 2 menit, nggak ada. Ini juga udah mau keluar, nah, masih 7 lah. Dan nanti balik lagi ke kaca, aneh ya. Padahal itu juga wajahnya. Tanya Bu, niatnya apa dandan teh? Boleh tidak wanita kelihatan cantik? Boleh, yang tidak boleh itu lelaki ingin cantik. Wanita ingin kelihatan cantik untuk siapa Bu? Suami. Suami siapa? Nah ini saya dosa nih, menjebak ya kan, karena saya udah tahu jawabannya begitu. Maafin ya Bu ya. Ada kepuasan batin dengki namanya hadirin. Ini puas ya, tidak ibu-ibu mah keondangan, stakar kebek, pulang dari ondangan keringat, bedak udah pudar, bulu mata udah jatuh di hidung. Itu giliran sama suami Pak, apa-apalah, tobat Pak. Tanya niatnya apa nih? Mau azan, apa niatnya? Tanya. Karena kalau enggak jadi kebaikan buat kita. Sesudah berusaha meluruskan niat dan beramal. Nah ini harus dua seimbang. Roja dan khauf. Tetap semangat ingin diterima Allah si amalnya. Pada saat yang sama takut hilang ini pahalanya. Takut hilang. Jadi kalau dari awal kan belum diamalkan. Jadi yang dibesarkan adalah roja. Kalau sedang beramal seimbang nih. Harap dan takut. Karena bisa hilang juga pahala sholat kita. Bisa hilang pahala sedekah kita. Sesudah selesai beramal belum selesai itu urusan. Yang dibesarkan khauf. Takut ini. Jerih payah ini hilang. Umroh. Berangkat niat lillahi ta'ala. Selama umroh semoga diterima dan takut tidak ada kedudukan di sisi Allah. Selesai umroh
jaga nih, yang hasil nabung 5 tahun ini, yang meninggalkan keluarga ini, jangan sampai hilang gara-gara pengen dipuji orang. Karena ada tuh yang tawaf, tiap tawaf pasti laporan sama teman-temannya, pada tawaf sunnah. Alhamdulillah, tadi adalah tawaf ke-9 kalinya. Saya pada duhur tawaf, hitamnya belum hilang, kena panas matahari, capeknya belum hilang, ada yang sudah hilang, apanya? Pahalanya. Mau apa laporan sama teman sekamar? Dia bukan siapa-siapa. Halo? Pada mikir, saya baru posting ya atau di delete. Astagfirullah. Bukan tidak boleh posting hadirin ya, tapi tanya, apa sih perlunya saya posting ini? Apakah benar ini teh jadi dakwah atau hanya pamer agar orang lain tahu? Terus kalau udah tahu gimana? Ibu punya tas baru, posting. Padahal tas itu nyicil, ya, 24 bulan. Apa yang lihat bantu cicilannya? Terus gimana? Jadi mulia dengan postingan itu, justru orang jadi curiga, ya. Dari mana ini? Suami kerjaannya itu, ini segini, malah jadi curiga. Udahlah, nggak usah segala dipamer-pamer. Punya mobil bagus, perlukah diposting? Perlunya mobil tuh dipakai, bukan diposting. Iya kan? Apalagi nyender di mobil orang. Serius hadirin? Saya juga tidak mengerti. Ya, astagfirullah. Suatu saat ceramah di TVRI syuting gitu. Si ibu-ibu tahu ini mungkin mobil Agim, pada diam gitu dia. Saya ada di dalam yang eta teh naonan. Iya kita suka gitu kan? Ada mobil bagus, nyender. Terus dibuka jendela, ada apa? Oh tidak. Kenapa harus begitu kita ya? Itu teh cari kedudukan di sisi makhluk. Ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap elit. Capek hidup kayak gitu tuh. Kenapa capek ya? Karena Allah tidak suka. Dibikin capek hati itu. Bu, ingin kelihatan cantik teh capek. Apalagi yang sudah lewat masa, sudah bukan kadaluarsa ya, tetapi maaf ya Bu ya. Ada satu masa ya yang udah nggak bisa diakalin lagi. Orang teh udah tahu ibu teh nenek ya. Ibu mau pakai blue jean ketat gak beda tuh ya. Kita udah maaf ya. Jadi kebayang astagfirullah. Ini saya mohon maaf hadirin. Ini ilmu tauhid juga, hanya saya kurang bijaksana menyampaikannya. Akan ada satu masa yang sudah tidak bisa diakalin lagi kita tuh. Ya kan Bu? Laki sama dan harus menerima ini. Dulu mah nggak ada tuh kolesterol naik. Sekarang mah ada. Dulu makan ini enak tuh, kemarin di Medan. Tuh ada istana duren. Kolesterol. Kata siapa kolesterol? Browsing, coba lihat. Enggak, durian enggak bikin kolesterol. Masa? Aduh, saya makan enak. Karena dari hasil browsing tidak ada kolesterol. Malam-malam
kenapa sakit-sakit begini? Coba periksa asam. Iya Pak, asam urat. Itulah dunia aki-aki, hadirin. Harus terima. Kalau gitu gimana dong kalau sudah tua? Tuh saya nanti sebentar lagi diposting di IG ya. Ada usia 82, 85 tahun yang ternyata imunitas tubuhnya seperti anak usia 20 tahun. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, dan penelitian ilmiah dia tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada darah tinggi. Kenapa fresh? Ternyata mereka hampir setiap hari bersepeda. Saya belum ngomong sepeda hari ini ya. Sepeda juga bisa jadi amal, bisa jadi dosa. Ada yang sibuk ingin memamerkan merek sepedanya. Jangan sebut merek kan. Cirinya apa? Ya nanti kalau sholat tidak khusyuk ya. Karena takut diambil orang. Ada yang bersepeda memamerkan penampilannya. Seragam, gaya, saya juga bingung. Kenapa kau bersepeda pakaian ketat-ketat? Apa niatnya ketat begitu? Yang malu. Saya aja sesama lelaki malu. Nah, itu jijai ya. Ya malulah. Nggak tahu. Kalau saya sih malu lihatnya hadirin. Atau memamerkan kekuatannya. Mudah bagi Allah, walaupun jago tinggal lepas tangan, jatuh, patah, copot, tidak dari depan, dari belakang. Kita hati-hati yang di depan jatuh, kita nabrak. Kita hati-hati dari belakang yang kepleset. Banyak. Makanya kalau enggak jaga niat itu, aduh. Nah Allah tuh tahu niat, ya makanya bersepeda juga jadi ibadah. Nah begitulah, jangan sampai ketika sedang beramal hilang kendali atas niat yang tadinya ikhlas jadi ria. Ini misalkan saya sebelum ceramah niatnya lillahi ta'ala misal ya, tapi ketika sedang ceramah bisa belok tuh, bisa ingin dikagumi, bisa ingin pamer amal, bisa ingin menampakkan seakan-akan dirinya udah soleh. Ini bisa banyak nih niat-niat ini. Bisa merasa lebih mulia dari jamaah. Nanti selesai amal, ada lagi strateginya, yaitu yang dibesarkan adalah khauf, takut hilang amal. Tidak jarang orang selesai beramal, amalnya mati-matian, hilang tuh. Jelas sekali dalilnya tentang yang sudah sering dibacakan di sini hadis sahih. Ada orang yang berjihad sampai mati di medan perang dan ujungnya masuk neraka. Karena ternyata dia lebih suka dianggap pemberani, pahlawan, pejuang. Ada yang dakwah tahu ilmu agama dan dakwah tapi masuk neraka juga. Padahal ilmunya banyak karena dia memang pengennya disebut sebagai kiai, sebagai ulama, alim, ustadz keren, mubalik beken, dan itu yang ada dalam niatnya. Penting nggak sih terkenal? Nggak penting. Kenapa tuh terkenal? Itu bukan keinginan saya. Nggak nyangka dah saya juga begini. Asli hadirin, kadang-kadang juga heran. Kenapa orang-orang pada datang ngedengerin saya? Beneran Pak, lihat pesantren juga. Nah jadi pesantren segede gini, dari mana ilmunya? Ilmu saya dengan ilmu Ustadz Edi aja lebih banyakkan ilmu beliau. Kenapa jarang ngimamin? Saya ngimamin kalau duhur dan asar, aman. Kalau subuh maka keder. Sebab di pesantren banyak hafiz yang sudah mutkin, yang sudah sanad ke Rasulullah. Gimana saya nggak keder ya? Tapi kan ini kiai teh kata orang. Tapi dah saya tahu diri ya. Daripada saya sholat terus depresi.
Emang imam gampang Bu? Enggak gampang. Ngimamin tuh sangat tidak gampang. Lebih ringan yang duhur dan asar. Kalau yang zahar itu, ini mah yang saya rasakan ya, enggak gampang Bu. Apalagi kalau suaranya merdu, lebih berat lagi. Apalagi kalau dikenal, ini imam kalau sudah ngimamin bergetar hati saya, Allah itu makin berat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bener enggak dia lagi ingat Allah? Jangan-jangan ingat gitu. Belum lagi ingat makhrajnya, tajwidnya, ingat tahsin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Boknya itu setelah panjang sholat tuh yang dipikir tuh makhraj dan tajwid. Belum lagi ingin pamer bacaan yang panjang, yang orang lain nggak hafal, supaya nggak ada saingan, dan kalau salah nggak ada yang ngoreksi. Astagfirullah. Berat. Belum lagi kalau di antara makmum ada orang yang kita segani, calon mertua, itu bisa dimakan tuh pada waktu sholat itu. Dan rusak niatnya pada waktu sholat. Selesai sholat, selesai ceramah, selesai adzan, selesai beramal, sudah. Jangan suka nanya, gimana tadi ceramah saya? Ada masukan? Sebetulnya bukan nyari masukan. Dia tuh ingin disebut, wah ceramahnya bagus sekali. Itu yang dia tunggu. Giliran ada masukan betulan, gimana ada masukan? Ada, kurang enak itu tadi ceramah. Saudara mah nggak pakai hati dengernya, kurang fokus. Kalau orang sudah minta evaluasi ya, itu bisa benar-benar minta evaluasi atau memang ingin menegaskan bahwa dirinya bagus. Kalau nggak belajar ilmu hati, di awal ngaco, di tengah ngawur, sesudah berantakan. Tinggal capek aja. Nah hadirin sekalian, makanya kita harus tahu bahwa kalau kita beramal, itu yang untung diri kita sendiri. Tidak perlu pengakuan orang, tidak perlu pujian orang, tidak perlu ucapan terima kasih dari orang. Karena yang untung kita. Kita nolong orang, kita yang untung. Kita yang dapat pahala, kita yang akan dimudahkan oleh Allah. Ya sudahlah, orang lain berterima kasih atau tidak, orang lain menghargai atau tidak kebaikan kita. Orang lain nyebut-nyebut atau tidak, itu mau bukan kapling kita. Kapling kita ini bagaimana amal kita ini diterima Allah. Kita yang beruntung. Jelas Pak? Pak? Apa? Dan Bapak nggak usah rewel ya di rumah kalau istri rada kurang menghargai jerih payah Bapak. Tuh Pak katanya, tetangga mah ganti-ganti mobil, kalau Bapak mah ganti penyakit. Jangan. Kalau kita dibanding-banding, alhamdulillah. Pokoknya nih Pak ya, jangan suka bertengkar aja di rumah ya. Gimana kalau istri ngomong gitu dan gini, pokoknya kalau lagi emosi, dengan emosi hasilnya berantakan. Walaupun kita benar, jangan berdebat. Karena debat itu suasananya lagi marah. Yang diperlukan oleh orang debat itu biasanya kemenangan, bukan kebenaran. Walaupun kita ngomong benar, nggak mau diterima. Jadi caranya mah diem Kenapa? Supaya reda. Kalau sudah tidak marah baru tukar pikiran. Cirinya orang berdebat apa? Ya itu, dua-duanya ngomong bareng dan keras.
padahal dekat, ya aneh. Atau nggak usah sekeras. Gimana sih ibu? Bapak tuh bagaimana? Dekat gitu ngomong biasa aja, Bapak bagaimana? Dan giliran ngomong teh ya, kalau dua-duanya ngomong siapa yang dengar? Itu ciri debat, Pak. Dengerin aja tapi hati saya itu sakit. Kalau lagi sakit oleh omongan istri atau suami, maka lihatlah penderitaan orang dalam istri atau suami dalam berbuat baik ke kita. Jadi jangan fokus kepada kekurangan. Kalau fokus kepada kekurangan, pokoknya kalau lagi disakitin, buka aja kebaikannya, perjuangannya, pengorbanannya. Pasti lembut hati kita. Ibu marah misalkan ke kita, buka langsung oleh kita. Ibu hamil 9 bulan, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, siang malam menyusui, mengurus, enak makan, berhenti karena membersihkan kotoran kita. Ibu marah, ingat pengorbanannya, nggak ada apa-apanya kata-kata ibu dibanding dengan penderitaan ibu mengurus kita. Itu tekniknya. Ibu juga gitu, Bu. Kalau suami lagi marah teh, ini yang jadi jalan rezeki saya. Dulu mah nggak kayak gini, sekarang jadi peot kayak sekarang. Menjadi jalan nafkah, nah, gitulah. Kalau udah lembut ini, di sini lembut, ini wajah enak dilihat, kata-kata enak didengar, nulis WA enak dibaca. Kalau ini mendidih, ini horor, kata-kata error. Gitu. Tenanglah hidup mah ya. Dan nggak mungkin tanpa perbedaan pendapat. Nah yang biasanya kita kotor hati itu karena kita ngarep-ngarep sesuatu, ngarep-ngarep diakui jasa kita, ngarep-ngarep dihargai, ngarep-ngarep dihormati. Itu kan ciri-ciri nggak ngarep-ngarep ridho Allah. Benar? Kenapa sih pada mikir gitu? Saya lihat matanya pada ke atas. Capek kalau ingin dihargai teh capek. Kalau ingin dihargai manusia teh gampang sakit hatinya, ya. Udah umur tinggal dikit, makin tua sakit hati terus, kapan bahagianya? Lagi sakit hati mati, Kau mau saya mah. Walaupun ada orang yang gimana gitu ngomong jelek diviralkan, asok aja. Dan Tuhan saya mah Allah bukan dia, ya. Ada kan kemarin yang ngirim video tuh ke saya tentang gimana menurut kata-katanya, nggak tahu ya, dia nggak ngomong apa-apa kok. Di setel enggak. Dia ngomong tuh kalau disetel. Kalau nggak disetel mah diem aja gini. Terus saya masukin yang gambar keranjang, hilang dia. Coba ngapain, nggak ada kerjaan, dengerin yang nggak enak, ya kan? Mending denger murotal, denger ilmu. Masa saya harus ngedengerin yang gitu? Tapi itu ada yang nulis jelek, mana? Gimana menurut tulisannya nggak tahu ya? Sakit enggak? Enggak. Kenapa enggak? Dan enggak dibaca yang mana. Kan tulisan yang menyakitkan itu kalau dibaca. Kata-kata yang menyakitkan itu kalau didengar. Janganlah, hidup kita belum tentu panjang. Mungkin sebentar lagi udahan. Masa mau dirusak terus? Ada kalanya memang kita harus mendengar. Kalaupun takdirnya harus mendengar, ya kita harus pintar-pintar menata hati. Jangan sampai jadi busuk hati kita. Jangan sampai makan jadi nggak enak. Gara-gara perkara kecil, nggak ada garam. Garam mana? Itu kan kemarin ada garam di sini. Cari. Ada mual. Padahal masakannya enak-enak. Mau tidur. Ini kenapa bantalnya yang ini? Udah diganti belum sarung bantalnya? Udah berapa lama? Saya tuh mual tuh, gak bisa tidur. Ada yang begitu.
mobil, naik mobil bagus-bagus. Ini AC-nya kurang dingin nih. Udah dingin, relnya diganti belum? Belum Pak. Aduh, harusnya diganti. Jadi stres sepanjang jalan. Mending naik ojek gue daripada naik. Gitulah. Kira-kira bahagia nggak itu begitu? Kita kan punya hobi nyiksa diri. Segalanya didramatisir, diperbesar, dipersulit, dipergawat, diperumit. Terus gimana? Dan memang faktanya rumit. Kalau rumit, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar. Jangan suka banyak curhat. Sholat. Karena biasanya kepahitan itu diundang oleh keburukan kita. Tapi kenapa kok hidup saya sulit sekali? Shh, dengar nih ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Apa ngacung? Nggak jadi Pak? Nggak jadi? Kenapa nggak jadi Pak? Takut nggak ada yang percaya ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak ada Pak. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh, ada yang nggak ngacung kenapa? Karena saya banyak sekali ada. Sekarang siapa yang mengancam hidup kita? Dosa orang lain atau dosa sendiri? Jadi sebetulnya kita itu tersiksa oleh siapa? Diri sendiri. Anehnya kita tuh lebih sibuk mikirin dosa orang, kesalahan orang yang tidak akan membahayakan kita tanpa izin Allah. Dan anehnya kita tidak merasa terancam oleh keburukan kita, tapi Allah tahu dosa kita tuh mengancam kita. Allah sudah ngasih fasilitas, sholat, istighfar, sedekah, kita kurang. Sholat kurang khusyuk, istighfar berapa kali sehari? Rasulullah tanpa dosa 100 kali. Ini yang banyak dosa berapa kali? 3 kali juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah Gusti. Itu mah bukan istighfar. Itu mah emosi yang dimodifikasi. Siapa yang lebih sayang ke kita? Allah atau diri kita? Nah, karena Allah Maha Penyayang, supaya dosa kita gugur, diberikanlah berbagai kepahitan. Kadang dimarah suami walaupun salah nggak seberapa, tapi marahnya segini. Kadang-kadang dijudesin istri, padahal bapak nggak salah. Salah juga sih, cuman nggak sebanding dengan. Kadang-kadang anak, kadang sakit, kadang difitnah. Di kantor di PHK, kadang-kadang pahit sampai nyesek. Itu karunia, karena tidak terkejar ampunan oleh tobat kita, Allah memberikan proses pengampunan lewat berbagai musibah. Jadi kalau kepahitan harusnya gimana? Sabar, istighfar yang banyak. Tapi gimana ini nyesek sekali, aduh, tobat. Dosa saya apa? Itu dia nggak ngaku ya. Suka ada yang marah tuh hadirin, kalau disuruh tobat tuh tersinggung katanya. Aneh. Saya nggak nyebut banyak dosa, tapi banyak tobat. Ini apa bedanya katanya. Itu jalannya hadirin. Sing sabar ya kalau sedang diuji oleh Allah kayak gitu. Saya ingin segera cepat ujiannya berakhir. Bukan itu. Ingin cepat dihapuskan dosanya. Ujiannya ada waktunya.
Kalau lagi malam gelap gulita, nggak usah nungguin pagi, karena ada waktunya. Kalau lagi gelap gulita malam, tahajud, nanti enak malamnya. Tahu-tahu pagi aja, dan paginya berkah. Tuh gitu hadirin. Jadi kalau kita mau beramal, jaga di 3 tempat. Gimana ya rahasianya supaya ikhlas sesudah beramal? Gini, sebelum beramal berusaha kita beramal, tapi kalau sudah jadi ingat bahwa amal ini min fadli rabbi, karunia Allah semata. Kayak kita ngumpulin uang buat sedekah, tapi kalau sudah sedekah ke anak yatim, terus udah keluar nih, berarti ini rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita sebagai ujian. Kalau kita tidak merasa ini amal saya, tapi rezeki anak yatim yang dilewatkan ke kita, maka Allah mencatatkan ini amal kita. Tapi kalau ya sesudah saya nyumbang itu ya anak yatim itu dari saya loh, itunya makannya, termasuk pakaiannya dan juga biaya sekolahnya. Memang saya ikhlas, nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Yang penting mereka bahagia. Kita merasa kita yang memberi, kita merasa harta kita, jerih payah kita, maka judulnya kitanya tidak dapat pahala. Jelas kita? Jadi harus pintar sekali untuk menghilangkan. Belajar pikun lah ya. Pikun terhadap amal yang sudah dilakukan. Punya aib tidak? Ditutup-tutupi tidak? Banyak yang ditutupin aibnya. Suami tahu modal ibu semuanya enggak? Ada enggak aib ibu yang tidak diketahui suami? Ada tidak? Jawab, ada tidak? Ibu tutup-tutupi terus? Nah harusnya amal juga ada yang kayak gitu. Kalau ini mah jelas ya, banyak aib yang tidak diketahui istri. Tuh ya, ibu teh ketawa kayak bahagia gitu. Lihat lelaki terpojok, itu teh dengki, Bu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita tidak bisa menguntungkan Allah dalam bentuk apapun, tidak. Allah mah penguasa langit dan bumi. Ini masjid ini besar, betul? Di Jakarta besar kecil? Kecil. Di ukuran Jakarta ini titik aja. Di ukuran Pulau Jawa masjid ini besar kecil? Enggak ada apa-apanya. Di Indonesia, di dunia ini banding matahari seperti merica dengan lingkaran yang besar seperti gerobak kerupuk. Matahari kita yang begitu dahsyat di Bima Sakti ini nothing, kecil sekali. Dan di jagat ini galaksi itu begitu banyak. Dan ada lagi super galaksi yang begitu luas dan semuanya milik Allah. We are nothing. Kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya aneh lihat yang petantang-petenteng itu apa yang mau dipetantang-petentengin? Ya nggak dikasih minum haus, nggak bisa kencing, nggak dioperasi, nggak bisa nafas, masalah, nggak bisa kentut didoain hadirin. Betul. Kita mah nggak tidur nelangsa, tidur terus dikubur. Makanya sudahlah, nggak usah sombong. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Saya bersyukur majelis ini nggak pernah berkurang, saya lihat ya. Ini ada yang baru datang pertama kali hari ini? Ada? Coba acungkan tangan yang baru. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa Bu? Siapa yang ngajak Bu? Ada yang ngajak atau? Alhamdulillah.
Jangan aneh, di sini kajiannya sederhana, Bu. Yang sudah sering ke sini ada? Enggak bosen? Hah? Saya juga pengen, saya sering lihat itu ceramah-ceramah para ustadz yang lain di YouTube ya. Keren-keren. Para linter. Saya juga ngapalin, Bu, pengen kayak yang lain. Ada ingat ayatnya, nggak ingat halamannya. Ada ingat letaknya, nggak ingat ayatnya. Aduh, kenapa begini? Kata Ustadz Adi Hidayat, ada bagiannya masing-masing. Aduh, terhibur saya. Sok atuh nanyanya yang sederhana ya. Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodi dari Radio Dalam. Ini hari ini pas bulan mertua saya meninggal. Maaf Pak, bagaimana? Hari ini pas bulan mertua saya meninggal. Jadi mertua saya itu dia guru ngaji. Saya kurang menyimak Pak, punten. Silakan diulangi. Jadi mertua saya itu guru ngaji. Dia mengajarkan ke saya, kita kalau menyampaikan satu ayat sudah kita sampaikan, selesai utang kita. Tapi kalau saya di perusahaan, kita sampaikan satu ayat, kita sampaikan aturan, tapi kita harus pastikan itu jalan. Dampaknya, kalau memberantas maksiat seperti bupati yang kemarin itu ya, itu kita udah banyak maksiat, orang maling. Di satu sisi kita nyampaikan satu ayat nih, kita larang maksiat. Tapi di sisi lain kita terima nih cercaan, bully, pokoknya belum seperti Pak Anies dah. Kalau Pak Anies kan kelasnya udah beda. Ini gimana nih ya? Di satu sisi kita berbuat baik, tapi di sisi lain hablum minannas kita itu jadi rusak. Ya, itu sih. Itu aja sih. Berbuat baik terus hablum minannasnya jadi rusak gitu. Iya, karena banyak yang jadi bentrok dengan kita. Oh gini Pak, ada orang solih, ada orang muslih namanya. Orang solih itu adalah orang yang sibuk memperbaiki diri. Itu mah tidak terlalu banyak yang kontraknya Pak. Baik, di rumah baik. Tapi kalau sudah jadi orang muslih, orang yang berusaha baik dan berusaha keras mengajak orang lain jadi baik, itu udah pasti ada lawannya. Itu udah sunatullahnya begitu. Dan jangan aneh. Yang baik dicerca misalkan ya, yang tidak baik dipuji-puja. Tidak usah aneh, memang dunia mah begitu. Yang pasti itu adalah kalau orang berbuat baik dari hati dan sikapnya, Allah suka. Nah itu standar kita. Jadi bukan penilaian orang standar kita ya. Kalau kita sibuk dengan penilaian orang, stres Pak. Stres karena orang beda-beda. Orang itu melihat kita tuh orang biasa kalau dia belum kenal. Tapi orang akan menghargai kita kalau dia sudah mengenal kita dengan baik. Oh, respect. Ya. Jadi Bapak jangan heran di tempat yang nggak dikenal Bapak itu bukan siapa-siapa. Presiden kita juga di tempat yang tidak dikenal dianggap biasa, we. Saya baru pulang dari Turki kemarin, nggak ada tuh yang gimana-gimana, wah hare-hare, we. Kedupak di sini, di sana, nah itu budak letik. Kita itu jadi orang spesial di hadapan orang yang mencintai kita. Mungkin kita nggak ada apa-apanya di tempat orang yang mengenal, tapi di hadapan anak, you are my everything. Atau biasa ajalah, sekali-kali saya bahasa Inggris, cie, itu teh apa maksudnya? Coba ibu teh puas nyebut cie. Yang serba salah itu. Atau nggak usah pakai my everything ya, ada lagunya ya. Di kalangan orang yang sebel ke kita, Bapak mau berbuat apa juga salah. Salah, we tetap. Kalau orang sudah dengki,
Kita diam dianggap judes. Kita ngedehem dianggap sinis. Kita ngasih hadiah dianggap cari muka. Salah semua. Makanya dari tadi juga waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Surat An-Nisa 79. Gitu Pak. Terus berbuat baik. Enak Pak, berbuat baik terus dihina. Kebaikan jadi pahala, dihina penggugur dosa. Apa ruginya? Mati kok Pak semuanya. Mati, nanti kita ini mati. Demi Allah mati kita semua nih Pak. Di akhirat yang asli mah sedap hitungannya. Kalau selamat ya. Yang apes mah di dunianya kelakuannya hina, terus kerjanya menghina. Gimana kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita? Oh enggak apa-apa. Orang ngejelek-jelekin kita tuh dia lagi pamer kejelekan dirinya sendiri. Lah kan teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau orang baik pasti baik tuh ngomongnya, sikapnya. Tapi karena hatinya busuk maka keluarlah kebusukannya. Jadi kalau lihat orang yang lagi menghina meremehkan kita, ya kayak lihat film orang lagi pamer. Nih saya jelek kayak gini nih, saya ini busuk tahu, saya ngaco tahu gitu. Hanya sepertinya kita yang jadi sasaran. Nggak apa-apa, biasa aja. Dan nggak akan berkurang rezeki kita gara-gara orang yang sebel. Kan yang ngatur rezeki Allah, betul? Kita sakit hati karena kita pengen dipuji, pengen dihargai. Kalau kitanya nggak minat pujian orang, udah nggak sakit hati. Jelas Bu? Makanya kalau dandan, nggak usah nanya ke suami, Mas, gimana penampilan saya? Itu kan suami bingung. Nyebut cakep nggak begitu, nyebut jelek nggak tega. Iya ibu teh kayak kesemek dah gitu deh. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Kalau suatu saat, tadi udah ngomong ya? Pakai tangan kanan minumnya ya. Jadi sunnah minum apa? 1, tangan kanan. 2, duduk. 3, dilihat dulu. Jangan sampai kosong kayak tadi ya. Siapa tahu oli. 4, bismillah. 5, 3 tegukan sunnahnya ya. Lalu kalau sudah, alhamdulillah. Jangan nafas di dalam gelas dan jangan mencela makanan dan minuman. Kucing minum, kambing minum, monyet minum, kita minum. Yang membedakan apa? Pakai tumbler ya. Yang membedakan jadi amal. Silakan Bu. Mana? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ibu yang bagian ngacung, ini yang bagian bicara ya. Jadi adil ya. Sambil sodakoh ya. Bismillah ya Allah. Berkahi siapapun yang bersedekah ini ya Allah. Jadikan sedekah ini penolak bala dan musibah. Menjadi penggugur dosa. Pengangkat derajat di sisimu, pembuka rizki yang lebih halal, lebih berkah, lebih melimpah. Jadikan jalan ijabah doa ya Allah. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan bersedekahlah hadirin. Tuh. Pak Ustadz. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya mau warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. gimana caranya menimbulkan pikiran positive thinking terhadap orang lain?
Makasih. Positive thinking teh, berpikir positif. Ya Pak Ustadz. Ya, surat Al-Hujurat ayat 12, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu suudzon. Disebutkan dalam hadis, orang yang suka berburuk sangka disebut akdzabul hadis. Hati-hati kalau kita ngomong, kalaupun benar prasangka kita tidak ada pahalanya, kalau salah itu prasangka jadi dosa. Jadi Bu, mana tadi yang nanya teh Bu? Ada, ya. Kalau ke orang yang beriman, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Tapi jatuhnya kepada orang yang beriman. Cari alasan agar kita bisa berbaik sangka. Yang sederhananya itu, aduh saya tuh enggak kepancing untuk ngomong ini aja. Misal ada yang buang angin di samping. Kita harus husnuzon bahwa dia tidak ada niat kentut di majelis taklim. Enggak mungkin lah jauh-jauh pengajian mau kentut di sini, benar? Satu, enggak mungkin ini si ibu niat. Dan tidak boleh dilarang, misalkan tut, Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Urusannya udah selesai. Mau digimanain lagi? Dipulangin gak bisa. Bu, dengerin ini. Berbaik sangkalah bahwa tidak ada niat. Yang kedua, berbaik sangkalah bahwa dia udah nahan mati-matian. Itu enak ke hati kita daripada gak tahu sopan santun, gak tahu adab. Itu tidak menyelesaikan masalah, udah tuntas masalahnya. Ya tapi akan bau, berarti udah kesedot, ya kan? Mau digimanain lagi coba? Saya minta maaf ini ya. Berbaik sangkalah, oh mungkin si ibu malu. Makanya sikap kita pura-pura tidak tahu. Tenang aja, kalau perlu bisikan, tenang aja Bu, nggak kedengaran kok gitu. Jadi lebih tenang. Sampai ada ulama Hatim Al-Asham, seorang ulama, ini kisah ini populer. Jadi ada yang konsultasi, kemudian ibu-ibu ini nggak bisa menahan anginnya, tapi ulama ini jadi pura-pura tuli, sehingga ibu ini ngomongnya lebih keras dan tenang. Oh berarti nggak kedengaran nih, padahal jelas. Demi menjaga perasaan sampai kayak gitu Bu, sampai disebutnya ulama tuli. Kita mah bukan hanya nutupin aib, dikorek-korek aib orang. Sudahlah, mau apa, hidup cuman sebentar. Belum tentu lama. Saya sering ngomong gini sekarang karena udah sadar 58 ya hadirin. Kalau 63 misalkan, ya berarti 5 tahun lagi saya hidup. Kalau 60 berarti 2 tahun lagi, ya kan? Saya pikir rugi benar. Ya kalau siapa yang ngomong 58 tadi teh? Tapi kalau ibu mau duluan, sok silahkan. Kalau 59 setahun ibu mau kayak pengen saya mati itu ya. Tapi bener loh, ini saya jarang ingat cepat tentang kematian, kecuali akhir-akhir ini lebih banyak ingat. Karena, oh iya ya, saya udah lama di dunia ini.
Berarti tinggal dikit lagi nih. Rasanya sayang gitu waktu itu kalau mau dipakai untuk hal-hal yang kira-kira jadi Allah nggak suka gitu. Ya sayang Pak, udah cukup lama di dunia, tinggal dikit lagi ya nggak? Ya gitulah, nggak mau sia-siakan. Pengen pulang, selamat ke Allah, ya kan? Kesempatan tinggal dikit lagi. Terakhir, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ismail A. Ismail, nama yang bagus. Ismail putranya siapa? Maksudnya orang tua ini. So tahu dia. Kalau itu mah Nabi Ismail. Berbaik sangka hadirin semua teh soleh. Baik. Terima kasih Pak Ismail. Ini kan sebentar lagi kan tahun baru Imlek gitu kan, dan Sebentar lagi apa? tahun baru Imlek. Imlek. Iya, dan beberapa dari kebanyakan mayoritas kita tuh ya, terutama yang muslim-muslim itu kadang suka memakai atribut dan ikut-ikutan. Contoh kayak ya kita lihatlah di beberapa media yang mungkin ada di kelenteng yang pakai atribut dengan muslim. Itu kadang saya miris dan sedih gitu kan. Cuman untuk di satu sisi kita juga harus ada tindakan atau nasihat gitu. Apa ya sikap terbaik kita yang harus kita tunjukkan, teladanin, atau mungkin ada nasihat yang mungkin. Ya, Indonesia ini adalah negara yang dibangun syariatnya kesepakatan para pendahulu kita. Mayoritas pendahulu kita yang menyepakati ini adalah umat Islam. Tapi ada juga tokoh-tokoh agama yang lain. Jadi tidak usah heran kalau memang Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagian dari kehidupan kita. Berbeda suku dan tidak mesen suku siapa. Saya jadi orang suku Sunda tidak pesen. Ya, nggak tahu kenapa saya takdirnya jadi begini. Tapi pasti ini yang terbaik bagi saya. Ya, jadi jangan rewel masalah suku. Dan itu mah nggak pesen. Ada juga masalah agama. Kalau agama tergantung orang tua. Ya, karena semua bayi itu lahirnya fitrah. Tetapi dengan perbedaan agama seperti ini, aslinya ya kalau Allah mau, dibikin semua beriman beres tuh oleh Allah, benar? Allah membiarkan adanya perbedaan untuk ladang amal bagi kita semua. Jangan alergi kepada perbedaan hadirin, karena kita juga jadi orang gara-gara perbedaan ibu dan bapak, ya kan? Makanya kalau yang LGBT itu ya nggak bisa punya anak. Robert Mugabe menahan homo di penjara. Ini saya baca ya artikelnya. Boleh kamu keluar dari penjara kalau sudah punya anak, katanya gitu. Nah, beda agama gimana? Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau dengan agama yang lain yang kita lakukan, satu adalah tunjukkan indahnya Islam. Dua, sampaikan indahnya Islam dengan menunjukkan, jadi tahu oh ini Islam teh tenang, indah akhlaknya. Belum ngobrol tuh. Ketika ngobrol sampaikan kalau bisa. Yang ketiga, doakan supaya dapat hidayah, itu aja. Terus gimana kalau ada ya udah nggak apa-apa, dan memang itu urusan agama masing-masing dan sepanjang tidak mengganggu akidah kita tidak apa-apa. Gitu. Nah gimana itu yang pakai atribut, mungkin belum sampai ilmunya. Tugas majelis ulama nanti yang memberikan fatwa supaya saling menghargai, gitu ya. Jangan emosi lihat yang beda agama tuh hadirin. Kita bersyukur bisa dapat hidayah, caranya
adalah bantu orang mengenal Islam. Jadi non-Islam tuh ada yang tidak tahu Islam sama sekali. Kayak orang Eskimo, sholat, apa itu sholat? Ya, tidak tahu, pasti ada perhitungan sendiri. Karena dia lahir di Eskimo juga bukan kehendak dia. Allah yang menetapkan dia jadi orang Eskimo. Sebetulnya kita dengan monyet juga sama. Sama-sama. Satu, sama-sama ciptaan Allah. Yang kedua apa? Sama-sama apa? Makan, sama-sama tidak pesen. Monyet tidak pesen jadi monyet. Sebagaimana kita tidak pesen jadi orang. Kalau ada satu nyawa, ada misalkan itu berapa ya? Ini sekitar 1000-an biasanya, 1100. Kalau ada 1100 nyawa yang ngumpul sekarang ya, tapi sebelumnya ditakdirkan jadi monyet. Monyet ibu-ibu teh, Bu. Saya teh monyet nih. Kalau memang Allah menghendaki nyawa itu jadi monyet. Jadi jangan serta-merta menganggap remeh karena monyet dengan kita teh sama-sama enggak pesen. Nyamuk coba. Mata lihat nyamuk, hati langsung. Ini nyamuk ciptaan Allah. Ini nyamuk dan saya sama-sama enggak pesen. Untung saya jadi orang, enggak jadi dia. Kalau jadi dia, nyari makan aja terancam. Berapa banyak yang wafat mencari nafkah. Lagi makan nggak tenang, berapa banyak. Ya kita ditempeleng mending, nyamuk ditempeleng gepeng Pak. Selesai makan udah berat-berat itu Pak, diburu atuh. Makanya lihat nyamuk, aduh nyamuk memang udah garismu seperti ini. Sing ridho ya nyamuk. Kasihlah bangsa setetes mah. Suatu saat nyamuk bunyi Pak. Saya ingat ceramah sendiri. Ceramah sendiri kan bilang kalau satu nyamuk Pak kasih aja. Ya udahlah nyamuk silakan asal jangan di daerah kepala bising. Tapi kepikir juga jangan-jangan dia ngasih tahu teman-temannya ya kan. Wah itu mah diem aja katanya nggak ngancam. Ayo serbu. Hadirin gitulah Pak ya. Kalau bisa menyampaikan, sampaikan baik-baik ya. Maaf ya, begitu yang disampaikan. Kapan kita ketemu lagi? Ya mudah-mudahan tanggal? Ada yang tanggal 4, ada yang tanggal 6. Ya udah tanggal 5 lah. Ya cari sendiri nanti. Kalaupun saya belum bisa hadir tidak hadir, ingat ya, hadir aja karena yang penting berkah dari Allah. Cara menyampaikan tidak harus sama. Orang bisa paham atau tidak itu tergantung dari kuat niatnya. Nanti Allah berikan taufik. Mungkin cara penyampaiannya jauh lebih sederhana, tapi orangnya jauh lebih ikhlas. Allah tanamkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, Allah Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha dekat. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali Allah pasti menatapnya. Malaikat pun mencatat. Tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Allah tahu dosa yang kita lakukan. Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita perbuat. Tapi Allah masih menutup-nutupinya. Allah kumpulkan kita seperti kumpul saat ini. Padahal Allah tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Mudah-mudahan takdir pertemuan yang diatur Allah ini
karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui, sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Hapuskan senista apapun aib-aib kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami, para ulama. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga dan keturunan, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu ya Allah, hanya bersamamu. Jadikan kening ini selalu nikmat bersimpuh sujud padamu. Jadikan mata kami selalu nikmat bersama ayat-ayat-Mu. Jadikan pikiran ini selalu takjub ya Allah kepada keagungan-Mu. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut nama-Mu. Jadikan tubuh ini menjadi bukti indahnya agama-Mu. Jadikan hati ini hati yang tidak berharap selain berharap hanya dari-Mu. Karuniakan kepada kami cinta yang selalu membara, cinta padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami rindu yang selalu menggebu, rindu ingin bertemu denganmu kelak ya Allah. Ya Allah, berkahi majlis ini, kuatkan iman yang masih rapuh, hujamkan keyakinan bagi yang masih ragu, karuniakan kesembuhan lahir wal batin dari penyakit ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Berikan jodoh terbaik, pernikahan berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, karuniakan kami istiqomah. Lindungi kami dari fitnah, bala wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sebentar lagi duhur hadirin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.